Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hayya bina nashkuru syukran kathiran ilallah alladhi qad atana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil makan al-mubarak. Wala nansa aidan an nursila salaman wa tasliman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa ila as-siratil mustaqim. Ismi 'indana Zulfa Kumala. Ana talibatu min qismil lughatil arabiyyah wa adabiha. Tayyib, di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih lughah dan filologi serta penjelasan tentang leksikologi atau mu'jam. Al-fiqhul lughah terdiri dari dua kata, yaitu al-fiqhu dan lughah. Al-fiqhu yang berarti memahamkan, dan al-lughah menurut Ibnu Jini yaitu al-lughatu aswatu yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Jadi bahasa itu adalah bunyi yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Kemudian fikih lughah secara terminologis menurut Ibrahim Alham yaitu ilmu yakni bifahmil lughati wa dirasati qadayaha wa mawdu'atiha. Jadi fikih lughah adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa, objek-objek serta problematika yang ada dalam bahasa. Kemudian filologi. Filologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang ilmu karya di masa lampau. Nah, di dalam filologi ini terdapat istilah kodikologi dan tekstologi. Kodikologi adalah ilmu dia terlebih berfokus pada naskah, seperti dari mana asal-usul naskah tersebut, siapa pengarang dari naskah tersebut. Sedangkan tekstologi adalah lebih berfokus pada isi naskah tersebut, seperti tulisan apa yang digunakan dalam naskah tersebut, naskah itu berisi tentang apa, ajaran-ajaran seperti apa. Kemudian objek kajian dari fikih lughah dan filologi. Objek kajian dari fikih lughah yaitu mengkaji lebih luas mengenai asal-usul bahasa, karakteristik bahasa, bunyi bahasa, serta dialektika bahasa. Kemudian kalau filologi yaitu mengkaji tentang naskah yang dikandung seperti pengumpulan data, deskripsi naskah, transliterasi, dan suntingan naskah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leksikologi atau mu'jamiyah. Leksikologi adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang kata dan kosakata. Mu'jamiyah wa huwa ilmu yahtammu bidirasati kalimati bil mufradati wal ma'na. Nah, dalam leksikologi terdapat istilah leksikografi, yaitu yang mengkaji tentang penyusunan suatu kamus. Adapun fungsi-fungsi mu'jam yaitu menjelaskan kata dan maknanya, kemudian menjelaskan cara pengucapan dan serta penulisan kata, membatasi fungsi morfologi suatu kata, dan menjelaskan mengenai intensitas penggunaan dalam suatu kata tersebut. Kemudian jenis-jenis mu'jam yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kamus yang disusun berdasarkan lafaz atau kata. Kemudian yang kedua yaitu kamus yang disusun berdasarkan makna. Kamus yang disusun berdasarkan lafaz atau kata itu ada dua, yaitu kamus yang disusun secara fonetis atau bunyi-bunyi berdasarkan bunyi yang ada. Kemudian kamus yang disusun secara alfabetis atau menurut urutan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan makna. Menurut Ahmad Muhtar Umam terbagi menjadi dua, yaitu mu'jam alfaz dan mu'jam makna. Mu'jam alfaz itu terbagi menjadi dua, yaitu mu'jam abniyah atau bentuk-bentuk dan mu'jam tertib hijai sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Mu'jam tertib hijai ini terbagi menjadi dua, yaitu tertib alfibi dan tertib sauti. Tertib alfibi yaitu urutan berdasarkan susunan alfabet, kemudian tertib sauti itu urutan bunyi. Nah, dia memiliki 3 turunan. Yang pertama, mu'jam tertib sauti berdasarkan huruf awal pada suatu kata dan memiliki turunan yaitu ba'da tajrid biduni tajrid. Yang kedua yaitu berdasarkan huruf-huruf yang mendahului dalam kata. Yang ketiga berdasarkan huruf akhir pada kata dan memiliki turunan yaitu ba'da tajrid biduni tajrid. Yang pembagian mu'jam yang terakhir yaitu mu'jam makna. Mu'jam makna ini tidak memiliki turunan. Kemudian aliran dalam leksikologi. Aliran dalam leksikologi
menurut Ibrahim Adham yaitu ada 3. Aliran yang pertama yaitu aliran taqallubiyat, yaitu pertukaran posisi bunyi. Metode ini sebenarnya sulit karena pengguna kamus harus memahami dan memiliki wawasan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa Arab. Aliran taqallubiyat ini digunakan oleh Ibnu Duraid dalam kamus Al-Jamharah. Aliran yang kedua yaitu aliran qafiyah. Kamus disusun berdasarkan huruf akhir. Dalam ilmu arud disebut qafiyah. Jadi kemudian setelah itu kamus itu disusun berdasarkan huruf akhir. Kemudian huruf akhir itu menjadi bab dan huruf awal menjadi sebuah pasal. Aliran qafiyah ini digunakan oleh Al-Jauhari dalam kamus As-Shihah. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran abjad kata. Nah, aliran abjad kata ini disusun berdasarkan susunan huruf hijaiyah dari huruf pertama, kedua, dan ketiga. Aliran ini sangat mudah karena pengguna kamus hanya dengan mengetahui susunan huruf hijaiyah saja, pengguna sudah bisa mengakses kamus tersebut secara praktis. Nah, aliran abjad biasa ini digunakan oleh Al-Zamkhashari dalam kamus Asas Al-Balaghah. Yumkin hadha faqat minni idza wajadtum khatayat atlubu afu minkum. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi